Assalamualaikum, selamat datang di channel Rosa. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Di video kali ini, saya akan membuat donat ultah atau donat ulang tahun dengan hiasan yang super simple, tapi rasanya tetap enak, lembut, dan layak untuk dijual. Kebetulan ini juga pesanan dari customer saya. Berikut untuk bahan-bahannya kita siapkan terlebih dahulu. 250 gram tepung terigu, 35 gram gula pasir, 35 gram margarin, setengah sendok teh garam, 4 gram ragi instan, 125 ml susu cair, dan 2 kuning telur. Siapkan wadah yang kering dan bersih. Masukkan tepung terigunya. Pakai terigu protein tinggi ya, seperti Cakra. Kemudian masukkan gula pasir. Ini kita masukkan dulu bahan-bahan kering semuanya sama ragi instannya. Kita aduk dulu sampai bahan-bahan keringnya tercampur rata semua. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Di sini saya memakai kuningnya saja supaya hasil donatnya benar-benar lembut. Ini kita aduk lagi sampai dia sedikit tercampur rata saja. Kemudian masukkan susu cair. Ini boleh dimasukkan secara bertahap ya. Di sini bisa teman-teman aduk pakai sendok atau di sini saya pakai spatula. Saya aduk seperti ini sampai dia benar-benar menyatu. Kemudian saya masukkan margarin dan garam. Ini terakhir ya, margarin dan garamnya. Di sini akan saya uleni menggunakan tangan. Jadi pastikan tangan teman-teman bersih dan tidak kotor ya. Sudah dicuci. Kemudian ini akan saya uleni dengan tangan, tidak memakai mixer. Di sini bisa teman-teman lihat, menguleninya bisa diaduk-aduk terus sampai nanti dia kalis. Memang sedikit agak lama. Kalau kita mixer itu bisa 10 sampai 15 menit, sedangkan kalau kita uleni dengan tangan itu bisa sekitar 20 sampai 25 menit baru dia kalis ya. Uleni terus sampai tidak ada tepung atau adonan yang menempel lagi di wadahnya, sampai wadahnya benar-benar bersih. Boleh sambil dibanting-banting kecil seperti ini. Jika teman-teman punya wadah yang lebih besar, boleh diuleni di wadah yang lebih besar ya, lebih enak. Ini seperti kita mencuci baju, kita kucek-kucek sambil kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini sudah sedikit agak kalis. Ini akan saya pindahkan ke alas kue atau alas adonan agar bisa lebih enak dan lebih nyaman untuk diuleninya. Ini bisa kita uleni kembali. Ini seperti kita sedang mencuci baju ya, seperti ini. Atau bisa sambil dibanting-banting juga, itu lebih cepat kalisnya. Memang harus sedikit sabar ya jika kita uleni dengan tangan, karena sedikit pegal dan agak lama. Nah, ini sudah sedikit mengkilat adonannya dan juga sudah putih pucat. Ini akan saya sobek sedikit. Saya akan lihat apakah dia sudah kalis. Tandanya jika dia sudah kalis, sudah terlihat window panes-nya seperti ini, dia transparan dan sudah lentur. Jika sudah kalis seperti ini bisa langsung kita timbang dan kita bagi-bagi adonannya. Karena saya akan memakai box donat, jadi di sini saya akan membuat adonan menjadi 18 gram tiap daknya ya, atau tiap adonannya, supaya nanti dia masuk ke dalam box donatnya. Kita timbang semuanya sampai semua adonannya habis ya.
Setelah semua ditimbang, ini hasilnya semua jadi 24 pieces adonan ya. Kemudian adonan yang sudah kita timbang ini langsung kita rounding atau kita bulat-bulatkan. Langsung kita bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan, bawahnya kita beri tepung supaya tidak lengket. Lanjutkan adonan berikutnya, kita rounding juga sampai semuanya selesai. Untuk meronding caranya seperti ini ya, dicubit-cubit, kemudian kita gulung dan kita bulatkan. Bisa dibulatkan seperti ini sampai dia bentuknya benar-benar bulat. Kemudian kita beri tepung bawahnya saja supaya tidak lengket. Saat meronding, adonannya sambil ditekan dan dikeluarkan udara di dalam adonannya ya. Kemudian ini kita rounding sampai semuanya habis. Jika sudah semua dibulatkan, ini kita tutup dulu. Kemudian ini akan kita diamkan selama 20 menit sampai dia sedikit mengembang. Setelah 20 menit adonannya sudah sedikit naik dan mengembang, ini akan kita kempeskan sedikit. Kita tekan-tekan seperti ini. Kita buang anginnya supaya nanti tidak ada angin di dalam adonannya. Kemudian kita bulatkan lagi, bisa memakai ring donat supaya pinggir-pinggirannya tetap bulat dan rapi ya. Kemudian simpan di alas donat dan lakukan lagi sampai adonannya habis. Boleh ditekan sedikit seperti ini, pakai pemotong donat. Tadi lupa saya beri tepung, ini harusnya diberi tepung atasnya supaya tidak lengket ya. Ini kemudian kita tekan-tekan sedikit. Tekannya tidak perlu sampai tipis atau sampai benar-benar anginnya habis. Kita putar lagi pakai ring. Kita bulatkan sampai bentuknya kembali bulat dan rapi. Setelah semuanya kita bentuk, ini kemudian kita tutup kembali dengan plastik atau kain. Kemudian ini akan kita diamkan selama 45 menit sampai 1 jam tergantung suhu di ruangan teman-teman ya. Jika suhunya panas itu 45 menit dia sudah mengembang. Seperti ini saya proofing ini selama 45 menit karena udara di tempat saya kebetulan lagi sangat panas. Dia sudah mengembang 2 kali lipat. Dia tidak lengket ya. Kalau lengket itu berarti adonan teman-teman overproofing. Ini sudah siap untuk kita goreng. Sebelum kita goreng, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Ini akan saya taruh gagang sumpit. Ini akan kita lihat kalau minyaknya sudah panas, dia sudah keluar buih-buihnya. Masukkan donatnya satu persatu. Di sini saya akan pakai metode 1 kali balik saja. Jadi biarkan dulu adonan atau donatnya. Saat kita masukkan ke dalam panci penggorengan, tidak kita balik dulu ya. Kita masukkan semuanya sampai dia muat di dalam wajannya. Ini bisa masuk 8 sampai 9 adonan. Tunggu sampai warna donat bawahnya kecoklatan, ini baru kita balik. Kita balik satu persatu sesuai urutan yang pertama tadi kita masukkan ya. Yang ini juga sudah kecoklatan, sudah bisa kita balik juga donatnya. Sudah coklat semua ya, ini sudah saya balikkan semuanya. Jika bawahnya sudah kecoklatan juga, ini bisa kita angkat. Ini teman-teman bisa lihat donatnya tampak white ringnya ya, garis putih di tengahnya. Ini bisa kita angkat semuanya satu persatu sambil apinya dikecilkan juga boleh. Angkat sesuai urutan yang kita masukkan pertama ya, dan kemudian kita tiriskan.
Setelah digoreng, bisa kita simpan seperti ini supaya minyaknya turun, dan ini kita tunggu sampai donatnya benar-benar dingin baru bisa kita beri topping. Ini dus yang akan saya pakai, dus donat sejuta umat dengan ukuran 27 cm panjangnya dan lebarnya 18,5 cm. Di dalamnya saya beri kertas doli namanya ya, ini supaya lebih cantik saja tampilannya. Ini hasil donat yang tadi sudah dibuat, cantik banget ya. Ini juga benar-benar lembut banget donatnya, squishy banget. Dia kalau kita tekan seperti ini, kembali lagi tidak kempes. Toppingnya saya pakai coklat batang, kemudian ini saya lelehkan, atau teman-teman juga bisa pakai glaze. Kemudian kita olesi satu persatu atau kita celupkan satu persatu donatnya ke dalam coklat. Ini opsional aja ya, teman-teman bisa pakai apa saja untuk hiasannya. Ini bisa langsung disusun di dalam dus donatnya seperti ini. Untuk hiasan atasnya, yang pertama akan saya tempelkan dengan meses coklat. Saya simpan di sisi kanan dan kiri ujung. Kemudian yang tengahnya saya pakaikan coklat serut, atau ini coklat batang saya parut seperti ini dengan parutan keju. Kalau teman-teman mau dihias di piring dulu boleh ya, tapi kalau saya langsung biar cepat. Kemudian ini saya pakaikan seres atau meses warna-warni. Ini untuk mesesnya saya pakai merek Elmer karena untuk rasa mesesnya dia lebih enak dan gulanya berasa tidak rasa tepung ya. Kemudian ini pinggirannya saja saya olesi dengan meses warna pink, karena nanti dia tengahnya akan saya beri tulisan, jadi pinggirannya saja yang saya beri meses. Akan saya beri permen Yupi Love untuk hiasan di atasnya. Ini juga opsional, teman-teman bisa pakaikan apa saja. Untuk yang dua lagi terakhir ini saya pakaikan coklat serut atau coklat batang. Ini saya serut sedikit atau saya serut kecil-kecil lalu saya tempel-tempel seperti ini. Tengahnya kita biarkan kosong karena nanti akan saya tempelkan buttercream di tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini simple aja. Kemudian ini saya beri buttercream dan saya hias seperti ini. Saya bentuk dengan bentuk bunga, lalu ini hanya 4 saja yang saya pakai. Kemudian boleh kita beri pemanis dengan buah ceri. Ini cerinya dipotong kecil-kecil kotak saja ya, tidak perlu besar, tapi jika teman-teman mau satu juga boleh. Ini dia hasilnya, donat ulang tahun super simple, ngehiasnya juga simple banget, tapi ini rasanya benar-benar enak dan lembut banget. Teman-teman boleh coba di rumah. Ini bisa kita beli stiker seperti ini biar lebih cantik ya. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan selamat berjualan. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.